Halo semuanya, perkenalkan nama saya Farah Yovianto, seorang mahasiswa dari program studi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana. Jadi kali ini saya akan memberi bahasan singkat tentang isu yang sedang hangat belakangan ini. Semoga kita dapat belajar bersama dan semoga dapat mengerti apa yang akan saya sampaikan. Apa itu social distancing? Apakah ini memiliki ada hal yang pertama di dunia atau juga apakah ini ada sisi kulturalnya? Kenapa saya bilang ini? Karena poin yang pertama, pasti kalian juga penasaran kan dengan apa itu social distancing ini, karena banyak yang disampaikan tapi kalian sudah tahu hanya diam di rumah dan tidak melakukan apa-apa atau dibilangnya melakukan pekerjaan di rumah. Apakah benar? Juga yang kedua adalah apakah ini hal yang pertama kali dilakukan? Social distancing ini apakah pertama kali dilakukan pada hari ini atau pada tahun ini? Apakah pernah terjadi sebelumnya atau tidak? Yang ketiga adalah apakah ada poin kultural, teori. Kenapa saya menambahkan yang pertanyaan ketiga adalah pertama, karena saya dalam diberi tugas oleh dosen saya untuk membuat video mengenai social distancing dan juga apakah ada pengaruh kultural di sana, apakah ada teori yang bisa menjelaskan hal tersebut. Dan yang kedua, mungkin menurut ini juga satu hal yang penting menurut saya, karena bukannya sekedar memenuhi mata kuliah, tapi ini juga informasi untuk kalian. Dan juga mungkin nanti di setelah saya sampaikan apa yang materi yang saya sampaikan ini, apakah bisa kalian terima? Tentu saja kalian bisa terima, tapi tetap saja kita belajar bersama-sama dan semoga ini bukan hal yang saya sampaikan tetap bisa kalian pahami dan juga kalian bisa pelajari lebih lanjut lagi ke depannya, karena kita sama-sama belajar bareng. Jika saya salah dalam menyampaikan materi yang saya akan bahas, topik yang hangat ini, kalian harus juga kritis dalam menerimanya, dan sehingga kalian juga dapatkan informasi tambahan bukan dari saya dan tapi juga dari segala media online yang bisa kalian ikuti. Poin pertama yang akan saya bahas adalah mencari pengertian dari social distancing ini. Pengertian social distancing ini menurut saya adalah suatu cara pemerintah maupun diri kita masing-masing dalam menanggulangi suatu infeksi atau wabah yang terjadi dengan cara memberi jarak antara diri kita dengan orang lain gitu. Dan juga ini juga akan mengurangi dampak dari suatu infeksi yang terjadi pada suatu negara maupun suatu tempat. Jadi bisa dibilang ini langkah yang baik untuk kita mencegah suatu penyakit. Oke, sejak kapan diperlakukan social distancing? Sebenarnya social distancing ini sudah ada pada abad ke-7 guys. Sebelum Masehi bahkan ini sudah ada dan ditulis dalam kitab Imamat, yaitu tentang penyakit kusta yang dimana harus tetap di suatu tempat seperti di karantina. Jadi sebenarnya sudah ada sejak abad ke-7, tapi dalam pandemi wabah kusta. Dan juga pernah terjadi pada Amerika pada tahun 1918. Terjadi wabah flu influenza. Jadi wabah ini juga menciptakan banyak korban dan cara satu-satunya juga cara social distancing. Jadi yang terjadi pada tahun 2019-2020 ini, COVID-19 ini, wabah corona ini, jadi bukan hal yang baru. Jadi ini satu hal penyakit yang dengan cara social distancing ini, jadi kita
bisa mempelajari dari masa-masa yang lalu, jadi kita seharusnya bisa menanggulanginya dengan baik. Jadi social distancing ini suatu hal yang sudah terjadi pada masa lalu. Jadi penyakit influenza dan kusta yang terjadi pada abad ke-7 dan 1918 di Amerika juga salah satunya, itu melakukan social distancing dalam menanggulangi dan juga dalam melindungi setiap individu masyarakatnya agar tidak terpapar wabah yang saat itu sedang melanda di negara mereka. Pertanyaan kedua, apa saja yang harus kita lakukan dengan social distancing? Apakah ada kelebihan dan kekurangan? Dan bagaimana pengalaman saya? Dari sumber dari internet alodokter.com, bahwa social distancing ini bisa kita tanggulangi dengan tetap dalam rumah dan juga bekerja dari rumah dan juga tetap menjaga pola makan dan olahraga yang secukupnya. Yang pasti sih, walaupun kita bisa, bahkan banyak sekali video yang memberikan kita referensi untuk bisa olahraga di rumah dan kita bisa menjaga pola makan di rumah. Jadi beberapa kelebihan kekurangannya itu, kelebihannya kita bisa lebih menjaga diri kita sendiri yang sebelumnya kita tidak peduli dengan diri kita sendiri, dan kekurangannya ya mungkin banyak sekali event-event, banyak sekali kegiatan-kegiatan yang tertunda dalam wabah ini gitu loh. Jadi sangat disayangkan jika beberapa event yang mestinya pasti bisa terlaksana dengan baik jadi tertunda. Tapi itu bukan menjadi alasan bahwa kita menyesal atas apa yang terjadi, karena pasti semua ini ada hikmahnya. Jadi kita bisa menggalinya dan kita pasti harusnya berusaha untuk bisa menjadi lebih baik lagi ke depannya, walaupun apapun itu yang tertunda maupun tidak dapat terlaksana. Dan melakukan social distancing dan yang diberlakukan oleh pemerintah juga ya, yang menunda segala kegiatan itu yang pasti juga untuk kebaikan kita semua gitu loh. Jadi walaupun sebagus apapun kegiatan kalian, tapi jika kalian dalam keadaan tidak baik, dalam suatu suasana yang tidak baik, maka sesuatu hal itu akan berjalan dengan kurang baik gitu loh. Jadi kita ikuti kata pemerintah, lakukan social distancing. Apapun kekurangan kelebihannya, kita harus tetap sabar dalam menjalaninya. Dan jangan lupa berdoa. Pertanyaan ketiga, cari efek kultural untuk social distancing ini. Apakah ada efeknya? Bisa menjadi referensi untuk masukkan apakah ada efeknya gitu ya. Pertama akan saya bacakan, yaitu pada dimensi ketiga, interaktif, berfokus pada frekuensi dan intensitas hubungan antar individu atau kelompok. Konsep ini mirip dengan teori jaringan dari Garnovetter pada tahun 2005, di mana frekuensi interaksi antara dua pihak digunakan sebagai kekuatan dari ikatan sosial. Nah, itu yang pertama. Menurut saya ini yang saya dapat saya artikan menurut pendapat saya ini adalah kita ya, ikatan sosial inilah yang terjadi pada saat suatu wabah gitu loh. Jadi walaupun terjadi social distancing, apakah itu menjadi kita tidak dapat ikatan sosial? Jadi menurut saya tetap bisa melaksanakan ikatan sosial walaupun dengan alat elektronik yang ada gitu loh. Oke, apakah ada efek untuk kultural masyarakat Bali? Karena saya sebagai masyarakat Bali, menurut pendapat saya salah satunya adalah pada hari raya Nyepi kemarin, yang dimana pada hari pengerupukan, yaitu hari dimana kita melakukan bunyi kegaduhan untuk mengusir buta kala, itu kita ditiadakan dalam melaksanakan pengarakan ogoh-ogoh. Ya, dikarenakan pemerintah menyatakan social distancing ini. Jadi ya salah satunya efeknya seperti ini, yang suatu kultural adat yang harus kita lakukan tapi tertunda gitu loh, tidak dilaksanakan. Tapi bukan berarti ini buruk,
karena menurut saya inilah adalah cara yang baik untuk mencegah wabah ini semakin luas. Karena dengan ada kita pikir setelah kita melaksanakan kegiatan tersebut kita tidak akan merasakan apa-apa pun dalam tubuh kita, tapi padahal kita bukan bertemu dengan banyak orang yang dimana mungkin bisa membawa virus gitu loh. Jadi yang saya terima sih ya, apapun keputusan pemerintah, ikutilah kata-kata pemerintah yang dimana juga pasti itu untuk kebaikan kita bersama gitu loh. Ya semoga semua masyarakat Bali dapat mengerti akan hal ini. Jadi saya juga sebagai masyarakat Bali mengerti apa yang pemerintah ingin memberlakukan gitu loh kepada kita gitu. Jadi ya kita harus tetap mendukung pemerintah. Oke. Itulah ya guys. Jangan pernah melakukan merasa tidak bisa gitu karena kita di rumah tapi kita tidak dapat melakukan apa-apa gitu loh. Jadi kita tidak bisa melakukan suatu hal sosial mungkin dengan menyumbangkan dana melalui situs-situs yang ada gitu. Salah satu seperti kitabisa.com maupun yang lainnya, itu kita bisa dapat menyumbangkan dana untuk membantu masyarakat yang sedang berjuang, para pekerja terutama seperti dokter dan perawat dan sebagainya gitu. Jadi kita tetap bisa melaksanakan yang namanya ikatan sosial jadi gitu loh. Jangan sebagai halangan dengan ada virus kita tidak dapat membantu orang lain itu loh. Bahkan kita dengan stay di rumah kita sudah membantu pemerintah, membantu tenaga medis dalam virus ini gitu, dalam menangani virus ini gitu. Jadi tetaplah berbuat baik ya guys. Sebagai mahasiswa kita harus tetap membantu pemerintah dan juga kita juga harus berpikir kritis dalam setiap hal. Jangan terpacu dalam emosi atau amarah dengan melihat virus ini membuat kita terkadang tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kita buang jauh ego kita bantu pemerintah, kita bersama membuat Indonesia menjadi lebih baik lagi ke depannya guys. Oke, sekian video dari saya tentang sedikit virus corona dan penanggulangan dan juga apakah efek kultural, apa dengan apa saja penanggulangan, kelebihan, kekurangan, apakah ini baru hal yang pertama kali yang terjadi di social distancing ini, apakah pertama kali terjadi. Ya, itulah sedikit penjelasan saya singkat, semoga bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Ingat, ini hanya sedikit informasi, kalian tetap bisa mendapatkan informasi dari media online mana saja. Jadi kita belajar bersama-sama. Saya pun menyampaikan informasi ini juga bukan untuk mengajari kalian, tapi saya ingin menyampaikan apa yang pendapat saya sebagai seorang mahasiswa, apa yang saya dapatkan dari internet. Jadi kita belajar bersama. Saya tunggu feedback dari kalian. Semoga apapun yang saya sampaikan juga tetap bisa jadi suatu hal yang bermanfaat dan juga buat kalian kita bisa belajar bersama. Oke guys, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga kita tetap sehat selalu, menjaga kesehatan, menjaga pola makan, menjaga diri sendiri dalam mencegah penyakit datang ke tubuh kita. Bukan hanya karena virus corona, tapi juga dalam sehari-hari pun kita juga tetap memang harus jaga diri kita gitu loh. Bukan karena hanya sekedar virus corona, karena wabah-wabah social distancing kita di rumah, baru kita sadar akan kesehatan gitu loh. Karena kesehatan itu baru terlihat mahal ketika kita sakit gitu. Oke, sekian dari video saya. Sampai jumpa guys. Terima kasih ya.